Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Nah, hari ini kita akan mulai lagi pada pertidaksamaan. Nah, saat ini kita akan membahas tentang persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Nah, bagaimana kemarin di pertidaksamaan irasional? Bisa nggak mengerjakannya? Nah, banyak yang masih belum mengumpulkan. Makanya nanti kalau kalian luring kita bahas sama-sama soalnya ya sebelum ulangan. Kita akan bahas dulu aja hari ini mengenai persamaan dan pertidaksamaan mutlak. Namun hari ini kita akan ngebahas tentang persamaan mutlak. Kalian jangan takut dengan matematika karena sebetulnya matematika itu adalah realisasi dari kehidupan. Contohnya, apa sih mutlak itu gitu ya. Kalau mutlak itu sama aja dengan kehidupan sehari-hari kita menghitung jarak. Nah, kalian kan tahu jarak itu kalau kita misalkan, nah ini kalau kita lihat di garis bilangan ini, misalkan ini seseorang bernama Ahmad. Nah, Ahmad itu berjalan 3 langkah ke kanan. Nah, berarti langkahnya itu adalah ke kanan itu sebanyak 3. Lalu bagaimana kalau langkahnya itu ke kiri? Nah, sebanyak misalkan 3 juga sama, ini ke kiri. Nah, dalam jarak arahnya mau ke kanan, mau ke kiri, itu disebut jaraknya itu tidak langkah. Tidak melihat dia itu apakah kalau dalam garis bilangan itu kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Nah, kalau jarak kita hanya menghitung aja jarak Ahmad menempuh A ke B dengan A ke C itu sama. Misalkan Ahmad itu ke sebelah kanan maupun sebelah kiri, langkahnya itu sama-sama 3 gitu ya. Jadi tidak dihitung positif atau negatifnya. Jadi kalau kita lihat apa sih mutlak ini? Nah, mutlak itu adalah mempositifkan bilangan. Kita ambil contoh misalkan ini ada mutlak min 7. Nah, mutlak min 7 itu nilainya 7. Bagaimana mutlak dari 7? 7 juga. Jadi kalau sudah ada tanda mutlak, maka ini nilainya semuanya positif. Tidak ada yang negatif. Maka mutlak itu adalah mempositifkan bilangan. Dalam kehidupan sehari-hari tadi sama dengan jarak. Tidak ada jarak dari Kota Bogor ke Jakarta negatif 50 km, tidak ada. Jarak itu bernilai positif. Nah, bagaimana definisi dalam matematika? Jadi tanda mutlak X ini mengandung arti X dia itu bernilai positif jika X-nya lebih dari sama dengan 0. Dan X itu bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Bagaimana kalau di sini tidak X saja, misalkan AX ditambah B, maka AX ditambah B itu bernilai positif, ini tandanya kan positif, jika X-nya itu lebih dari sama dengan min B per A. Ini kan positif ya, berarti kalau ke kanan min B per A. Begitu juga untuk negatifnya, negatif dari AX ditambah B, maka dia itu jika X-nya kurang dari min B per A. Nah, kita lihat di sini ada beberapa ketentuan di dalam persamaan mutlak ini. Karena yang kita bahas pertama adalah persamaan mutlak. Jadi yang pertama adalah nih, ya.
Yang pertama yaitu fx di sini. Tanda mutlak fx sama dengan k, di mana k-nya itu lebih dari 0. Ini yang pertama ya. Definisi dari yang pertama tentang tanda mutlak. Nah, yang kedua yaitu tanda mutlak dari fx di sini sama dengan berikutnya gx. Sama di mana gx-nya itu lebih dari 0. Lalu bentuk yang ketiga apabila fx tanda mutlak kiri kanannya sama dengan gx. Juga di kiri kanannya tanda mutlak, di mana fx dan gx-nya itu lebih dari 0. Fx-nya lebih dari 0, gx-nya juga lebih dari 0. Nah, dari 3 bentuk ini kita akan mengambil contoh soalnya ya. Jadi kita lihat ada 3 bentuk model seperti ini. Nah, kita ambil contoh soalnya.